Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, kita sampai kepada sebuah tesis besar, yakni tentang arsitektur kesadaran manusia. Bahwa kesadaran dimaknai sebagai interaksi lintas dimensi antara naluri, akal, kolbu, dan ruh. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ada dua unsur utama, jasmani dan rohani. Oleh karenanya, kesadaran sifatnya lintas dimensional. Yang menjadi pertanyaan sangat substantif yaitu, di manakah letak kesadaran itu? Di duniakah atau di akhiratkah? Baiklah, slide ini akan mengurai arsitektur kesadaran manusia. Dalam perspektif Tarekat Qadim, bahwa kesadaran hasil relasi lintas dimensi antara naluri yang merupakan manifestasi dari jasad manusia yang sifatnya sebagai dorongan dasar biologis. Unsur yang kedua adalah akal, yakni terkait dengan kemampuan berpikir logis, menganalisis, menimbang, dan mengambil keputusan berdasarkan logika dan pengalaman. Dalam neuroscience, kesadaran hanyalah interaksi dari dua komponen tersebut dan menghasilkan global workspace teori. Namun, belum bisa menjawab tentang hard problem of consciousness. Siapakah yang sedang sadar ini? Karena baik tubuh maupun otak itu sifatnya jasad. Dia tidak mempunyai kesadaran. Dan dalam Tarekat Qadim, interaksi ini ditambahkan dengan kolbu yang fungsinya sebagai interface atau transducer, penerima isyarat ruhani dan penerjemahnya menjadi makna, rasa, ilham, intuisi yang bisa dipahami oleh akal. Kolbu adalah jembatan antara alam dunia dengan alam qadim, yakni ruh. Sebagaimana Quran surat As-Sajdah ayat 9 dan di beberapa ayat yang menyatakan kutiupkan ruhku. Ruh adalah berasal dari dimensi qadim, sumber kehidupan, cahaya kesadaran. Yang menjadi pertanyaan besarnya, relasi atau keterhubungan lintas dimensi ini antara dunia dan akhirat, antara alam baharu dengan alam qadim, itu letaknya di mana? Inilah yang kami tawarkan dalam sebuah ruang yang namanya pseudo workspace atau pseudo rumah kesadaran. Inilah aku, ruang virtual tempat akal naluri bertemu, diintegrasikan oleh kolbu dengan cahaya ruh. Disinilah terbentuknya diri, nafas atau jiwa sebagai kualitas kesadaran yang dinamis. Berdasarkan hal tersebut, maka kesadaran dimaknai sebagai hasil interaksi lintas dimensi, pengalaman subjektif aku yang muncul dari relasi dinamis antara ruh, kolbu, akal, dan naluri. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah di manakah aku? Di duniakah? Atau di akhiratkah? Atau di tempat tertentu? Berdasarkan uraian di atas, hipotesa yang kami tawarkan, yang pertama, kesadaran tidak berada di dunia. Kesadaran juga tidak berada di akhirat. Kesadaran berada pada alam antara, yaitu alam jiwa atau barzah, sebagai ruang interaksi lintas dimensi. Karena asumsinya sangat jelas, tidak mungkin entitas dunia itu menempati entitas akhirat, dan ruh sebagai entitas akhirat menempati entitas alam dunia.
Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, slide ini akan menjelaskan bagaimana relasi dan interaksi lintas dimensi yang menghasilkan kesadaran antara naluri, akal, kolbu, dan ruh. Akal berada di alam dunia yang sifatnya fisika. Dia manifestasi dari alam sadar. Dan naluri, dia juga berada di alam dunia, namun berada di alam metafisika infra dan mewakili alam bawah sadar. Kolbu sifatnya sebagai interface atau transducer. Dia yang menghubungkan alam dunia ini dengan alam akhirat. Dan ruh adalah entitas kodim yang berasal dari alam metafisika ultra atau alam kodim, yang manifestasi dari atas sadar. Dan kemudian dalam tubuh manusia, unsur-unsur abstrak ini ada alamatnya, di mana akal terkait dengan otak, naluri terkait dengan jasad, dan kolbu termanifestasikan dalam jantung. Dan hubungan 4 unsur abstrak ini yang berada di tempat yang berbeda-beda, maka tidak mungkin relasinya terjadi di ruang akhirat atau di alam kodim, dan tidak mungkin pula di alam dunia, karena masing-masing tentu tidak kompatibel. Oleh karenanya, tarekat kodim menyampaikan tesis besarnya, bahwa global workspace adalah alam barzah atau alam jiwa, dan kami menyebutnya sebagai pseudo workspace kesadaran. Dominasi atas interaksi 4 komponen abstrak inilah yang menentukan kualitas kesadaran. Ketika naluri yang mendominasi, maka kita berada dalam alam bawah sadar. Inilah kesadaran hewani. Ketika akal yang menjadi dominan, berarti kita berada dalam alam sadar. Inilah alam manusiawi. Dan ketika ruh yang mendominasi, maka kita berada di alam atas sadar. Inilah makom insani. Namun secara lebih khusus kita akan bahas di sesi berikutnya. Yang menjadi concern kali ini adalah di manakah letak kesadarannya. Jadi sudah sangat tegas, kesadaran itu berada di alam barzah atau alam jiwa. Beberapa argumentasinya, yang pertama adalah tidak mungkin ada entitas kodim, akhirat yaitu ruh berada di alam dunia. Dan tidak mungkin pula entitas dunia seperti akal dan naluri bisa membaca alam kodim atau alam akhirat. Dan dalam informasi kitab suci menyebutkan ada alam antara, itulah namanya barzah. Alam barzah atau alam jiwa tidak terkait dengan kematian. Untuk membuktikan bahwa kesadaran itu berada di alam jiwa, alam antara atau alam barzah, saya sampaikan beberapa fenomena berikut ini. Yang pertama misalnya terkait mimpi. Pada saat mimpi, tentu kita dalam keadaan tidur. Artinya, akal dan naluri ini terputus dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, akal tidak bisa melihat kondisi di sekitarnya. Namun, kenapa dia bisa mimpi dengan sangat jelas dan sangat nyata? Sebagai contoh, mimpi dikejar anjing, kita juga merasa ketakutan dan lari sampai terengah-engah. Ini artinya kesadaran itu tetap ada di alam barzah ini, meskipun akalnya dan nalurinya dalam keadaan offline. Demikian juga pada peristiwa near death experience atau mati suri, di mana secara medis akal dianggap sudah mati, nalurinya sudah mati, jantungnya juga sudah mati. Namun kesadarannya tetap ada. Kita bisa membuktikan ketika mati suri, 80% orang masuk ke lorong gelap dan akhirnya ketemu cahaya, kemudian hidup kembali. Maka ketika manusia mati pun,
kesadaran atau global workspace-nya tetap ada di alam ini. Hanya akalnya tidak mungkin bisa mengakses, nalurinya tidak mungkin bisa mengakses, termasuk kolbunya. Namun kesadarannya tetap hidup di alam barzah. Dan berdasarkan informasi dari kitab suci, bahwa jiwa tidak pernah mati. Yang mati hanyalah jasadnya saja. Kesimpulan atas slide ini bahwa kesadaran adalah merupakan hubungan unsur abstrak lintas dimensi, yakni ruh yang berasal dari dimensi kodim atau metafisika ultra, akal yang berada di alam dunia, di alam fisika, dan naluri berada di alam dunia, di alam metafisika infra, dan kolbu sebagai interface dimensional. Relasi atau hubungan interaksi ini menghasilkan kesadaran di ruang global workspace ini. Inilah yang namanya alam barzah atau alam jiwa, alam antara akhirat dan dunia. Jadi kesadaran tidak menempati alam akhirat, tidak pula menempati alam dunia, melainkan di alam barzah. Sehingga sudah sangat jelas bahwa tesis besar ini akan mengungkap banyak sekali misteri-misteri dalam kehidupan ini terkait dengan kematian. Secara sederhana dapat saya gambarkan, baik manusia itu dalam keadaan hidup atau mati, tidaklah berpengaruh. Kesadaran tetap menempati alamnya tersendiri. Inilah alam jiwa dan alam barzah. Ketika masih hidup disebut dengan alam jiwa, ketika jasadnya mati disebut dengan alam barzah. Tetapi kesadarannya yang sifatnya abstrak ini tetap berada di alamnya. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.